Untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam paparan untuk masalah mengenai susu tasil dan limbah bergizi. Yang pertama ini akan disampaikan dari Kota Sorong ya. Dengan Bapak Ahmad Suharmanto, apakah sudah siap? Ahmad Sofyan mungkin yang menggantikan, Pak. Diwakili, Pak. Diwakili. Dengan Pak Ahmad Sofyan ya? Ya. Oke Pak, waktu dipersilakan Pak. Iya Pak. Baik. Baik, mohon izin untuk menyampaikan sekilas tentang Kota Sorong terkait food loss and food waste. Kami dari tim kaji cepat Kota Sorong, Pak Ahmad Suharmanto, saya sendiri Ahmad Sofyan, dan Pak Arhandi, Pak Vicky, dan Pak Saidin, serta teman-teman lainnya yang tergabung, berusaha menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Yang pertama, gambaran Kota Sorong berada di pesisir Kepala Burung Kota Sorong yang menjadi pusat dari distribusi ikan di Papua Barat khususnya. Kemudian ternyata kondisinya juga dari hasil FGD yang pernah dilakukan, meskipun menjadi lumbung ikan, Kota Sorong juga memiliki gambaran masalah kesehatan, terutama gizi buruk juga memiliki, meskipun secara data dari instansi terkait masih terbatas dan belum hingga kini mungkin secara tertulisnya belum kami peroleh. Namun demikian di balik itu di sini juga kita mendapatkan gambaran yang sesungguhnya bahwa memerlukan edukasi yang lebih jauh terkait dengan masalah mengatasi gizi buruk ini dari sektor perikanan. Kemudian tentang potensi perikanannya, kalau dilihat Kota Sorong menjadi pusat untuk pemasaran ikan dari wilayah sekitarnya, yaitu dari Raja Ampat dan Sorong Raya, dengan terpusat di pasar ikan di Jembatan Puri, Boswesan, dan Pasar Remu. Ini juga sudah berlangsung lama dan hingga kini menjadi salah satu ikon wisata juga di Kota Sorong. Kemudian beberapa pihak yang terlibat, dari mulai nelayan, pengepul, pengecer, pengolah, konsumen, dan pihak terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Persagi. Itu pihak-pihak yang kemarin terlibat. Hanya saja memang di Kota Sorong ini secara kalau lihat rantai pasoknya cukup unik, karena kita bisa langsung mengakses ke nelayan pihak-pihak yang terlibat ini karena TPI-nya itu tidak ada sistem lelang seperti itu. Jadi para penjual, pengecer bisa langsung untuk membeli ke nelayan. Kemudian beberapa kalau terkait asal ikan di sini juga bisa dilihat berasal dari, kalau dilihat dari wilayah WPP-nya itu 715 dan 717. Meskipun nanti setelah di Kota Sorong terdistribusi kembali ke daerah-daerah lainnya. Nah, terkait topik diskusi yang pertama, aktivitas nelayan, yang teridentifikasi kemarin dari tangkapan ikan utama yang dikonsumsi, diperoleh gambaran bahwa ikan kembung menurut nelayan itu penangkapannya sekitar 6-7 bulan. Sedangkan untuk distribusi ke Kota Sorong menggunakan kapal pengumpul.
kapal penampung yang juga mengikuti yang bolak-balik begitu ke Kota Sorong. Sedangkan kapal penangkapnya tetap di daerah fishing ground-nya. Kemudian yang berikutnya peralatan yang digunakan, kalau ikan tuna menggunakan handline di perairan Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, sedangkan ikan lema kembung menggunakan armada kapal berukuran kurang dari 30 GT dengan jaring mini pursein. Kemudian tekniknya juga biasanya pada musim penangkapannya itu biasanya kalau musim selatan yaitu yang ombak sangat kuat itu juga mempengaruhi hasil penangkapan. Nah, saat teduh biasanya bisa dilakukan lebih banyak dan di sana memerlukan juga ketepatan waktu dalam arti operasional jaring itu dilakukan dengan ketepatan waktu oleh para nelayan sehingga bisa pas antara penangkapan dilakukan kemudian ke kapal penampung sekaligus untuk distribusinya tepat sampai di Kota Sorong supaya terjaga kualitas mutu ikannya karena itu akan mempengaruhi harga sehingga mereka betul-betul memperhatikan hal tersebut. Kemudian terkait dengan handlingnya juga ada beberapa proses. Pertama di penangkapannya yaitu antara kapal penangkap dengan kapal penampung. Di sana juga didukung oleh ketersediaan es. Jadi mereka berusaha membawa atau didukung dengan ketersediaan es yang cukup sesuai dengan perkiraan hasil tangkapannya. Kemudian juga ketika proses pembongkaran ikan, nah di pasar Jembatan Puri ini biasanya dibongkar sesuai dengan permintaan pasar. Maksudnya karena memang secara lokal kalau ikan kembung itu targetnya dijual secara cepat, mereka biasanya hanya memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh PPI di Jembatan Puri biasanya sekitar 500 kg, kemudian sisanya selebihnya dan yang lebih banyak ke perusahaan. Nah, di sana juga handling mengalami tantangan yaitu harus antri di perusahaan biasanya. Jadi urutan untuk bongkar muat di perusahaan itu juga mempengaruhi ketika harus selama menunggu giliran tersebut. Kemudian yang berikutnya jenis tangkapan ikan yang utama yaitu tuna, kembung, dan ikan layang atau momar ya disebutnya. Dari yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sorong. Namun kalau secara data, kalau dari data sekunder yang ada, selain ikan ini bisa gimana? Ya dari sini ikan lainnya juga yang banyak ditangkap adalah ikan tenggiri juga ada, kemudian ikan sejenis tuna juga seperti tongkol dan cakalang. Kemudian distribusi hasil tangkapan dari mulai kapal pengumpul, penangkap pengumpul, kemudian biasanya nih kalau dilihat di Jembatan Puri mereka bisa langsung ke kapal pengumpul tersebut, baik pedagang, pengolah maupun pengumpul bisa langsung. Kemudian berikutnya juga ada pedagang atau pengecer. Ini yang agak khas juga karena biasa lapaknya di bawah begitu. Kemudian justru yang pakai meja atau tuh respon pembeli atau masyarakat menjadi kurang lebih senang jalan-jalan melintasi lapak-lapak di lantai seperti ini. Kemudian yang terakhir juga ada di tingkat konsumen pembeli baik rumah tangga, ada juga yang
pengecer yang ke rumah-rumah menggunakan ember atau ibu-ibu atau pedagang wanita begitu yang membawa ikannya di kepala gitu. Membawa embernya di kepala seperti itu. Hanya saja saya tidak ada fotonya ini, maaf. Ini gambaran kondisinya jembatan Puri seperti ini, yang menggunakan meja biasa dilewati, nanti justru yang di bawah seperti ini yang lebih banyak dominan. Nah, ini gambaran ada lagi yang langsung ke kapal atau ke nelayannya langsung. Kemudian yang berikutnya, problem yang dihadapi ketika studi PHL kemarin, pertama dukungan data dan sinkronisasi pihak terkait. Meskipun sudah melakukan berbagai pendekatan, terutama instansi daerah dengan formal maupun non formal, kami akui tidak mudah juga memperoleh dukungan data secara cepat begitu. Dan juga ada sinkronisasi yang juga berbeda begitu ya, sehingga kami memerlukan hitung ulang juga. Kemudian yang berikutnya, akses informasi terbatas terutama terkait dengan informasi seperti gizi buruk, nah sampai ke melakukan pendekatan non formal ke pihak kesehatan misalnya di tingkat masyarakat pun sulit sampai karena datanya memang terbatas dan tidak bisa langsung ke yang misalnya yang gizi buruk gitu. Keluarga yang tercatat tersebut tidak bisa kita akses langsung gitu. Harus seizin dengan puskesmas atau suster gitu. Kemudian berikutnya ketersediaan waktu responden. Ini kami terutama karena nelayan itu data utama, kami harus mengikuti jam nelayan ketersediaannya di malam hari, kemudian di tempat yang mereka juga bisa, kemudian juga bisa beberapa kali, lebih dari satu kali, sehingga kita bisa memperoleh informasi lebih jauh dan mereka punya waktu luang yang lebih banyak. Kemudian yang keempat juga pemahaman food loss, food waste di masyarakat. Kalau langsung ke tema food loss, food waste mungkin belum terlalu memahami, tetapi kalau dikomunikasikan sesuai dengan kesehariannya, barulah mereka lebih jelas lagi dan paham seperti apa food waste, food waste. Jadi untuk bisa menyamakan pemahaman ini juga butuh waktu dan itu yang kami hadapi di studi PHL kemarin. Kemudian apa yang menjadi masalah dalam mengurangi susut hasil? Yang pertama ketersediaan sumber daya ikan dan kebutuhan pasar. Maksudnya karena di Indonesia Timur ini barangkali ketersediaannya masih cukup banyak gitu ikan, bahkan kadang ikan-ikan tertentu itu kan sisa-sisanya itu kalau dilihat itu ya dibuang seperti itu ya. Nah masih ada seperti itu. Mungkin kalau hanya jatuh atau hilang satu atau beberapa gitu masih menguntungkan, itu dianggap biasa begitu. Belum terlalu berdampak dan masih masuk begitu dalam hitungan keuntungannya. Nah, kemudian kebutuhan pasar, ketika ikan melimpah, kadang pasar lokal itu tidak mampu menyerap secara penuh dan untuk bisa keluar ada keterbatasan ketersediaan cold storage dan lain sebagainya, sehingga kualitas ikan sudah menurun dan menjadi tidak seperti semula lagi harganya gitu. Kemudian karakteristik khas lokal juga ya tadi misalnya lapak penjualan ikan itu yang disenangi adalah yang tadi di lantai tadi. Jadi jalan-jalan begitu para penjual justru lebih ramai di lapak-lapak yang melantai tersebut dibandingkan yang disediakan gedungnya, kemudian ada lapak-lapak bermeja, itu justru jarang dilewati atau dikunjungi oleh para pengunjung pasar. Kemudian shift kerja di perusahaan juga ini
belum mendukung sepenuhnya bagi nelayan kapal penampung tadi yang ikan kembung seperti itu. Jadi shift-nya masih pagi sampai sore, sedangkan nelayan tiba di perusahaan itu kan jamnya kadang tidak karena banyak begitu mengantri, sehingga pas kalau gilirannya sudah waktunya perusahaan itu mau tutup, mereka itu waktu tunggu itu akan sangat berdampak dengan kualitas ikan yang mereka bawa begitu. Kemudian berikutnya ketersediaan es dalam usaha penangkapan. Nah, kadang es yang dibawa belum proporsional dengan hasil tangkapannya. Terutama misalnya yang handline itu, yang tuna, bawa jumlah es yang dibawa ketika sudah di laut misalnya yang hasil tangkapannya ternyata lebih banyak sehingga tidak proporsional dengan hasil tangkapannya. Termasuk juga ketersediaan palka dan juga mungkin tambahan biaya terhadap es ini. Beberapa usulan yang bisa diberikan. Yang pertama, perlu kerjasama lintas sektoral antara baik yang terkait perikanan maupun juga dengan dinas terkait untuk bagaimana meminimalisir food loss, food waste ini, serta berperan dalam sekaligus mengatasi stunting atau gizi buruk. Kemudian terkait empowering masyarakat, juga ini perlu terus digalakkan bahwa ikan menjadi sumber protein hewani potensial, sehingga ketersediaan ikan yang ada bisa juga mendukung upaya ini. Karena biasanya di Kota Sorong karena sering ikan, orang cari kalau di acara-acara biasanya cari ayam begitu. Bahkan yang banyak bergulat dengan kegiatan perikanan saja, ada juga yang kalau pilih makanan ada yang pilih ayam misalnya, bukan ikan. Nah, itu juga perlu terus digalakkan. Kemudian yang perubahan pola makan. Terkait ini barangkali di generasi muda itu yang sudah banyak pilihan makanan cepat saji dan produk-produk pangan lainnya, seperti tadi juga yang saya sempat dengar dari pemaparan Pak Kepala Badan juga, ini juga perlu juga untuk menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat Kota Sorong yang pada dasarnya suka dengan ikan, makanan berbasis ikan, baik itu ikan bakar, goreng maupun kuah kuning, dan itu terkenal biasanya kalau acara-acara ikan kuah kuning seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini juga informasi dari dinas terkait dan pelaku juga, yaitu ketersediaan cold storage yang dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya food loss produk perikanan. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk tadi mengantisipasi kalau pas melimpah itu produk perikanan yang ada di Kota Sorong, sehingga bisa distribusi ke luar daerah atau alternatif lainnya. Kemudian terkait sanitasi higienisme, nah ini juga menjadi tantangan juga bagaimana mempertemukan antara tadi masalah sanitasi higienis dengan karakteristik masyarakat yang lebih menyukai tadi keberadaan lapak yang di lantai dan lain sebagainya. Atau mungkin itu kepraktisannya dan juga itu barangkali secara lambat laun ruang terbuka itu menjadi bisa juga menjadi nyaman begitu, seperti jadi paparan langsung matahari di pasar seperti itu yang berdampak langsung dengan produk perikanan bisa diminimalisir. Dan terakhir terkait penanganan ikan juga ini perlu ada terus sosialisasi. Kebetulan di tim kami ada juga penyuluh yang sering berhadapan dengan para pelaku, dan itu juga berperan untuk mensosialisasikan hal ini. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.